Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah kita mendoakan doa koronka, kini bagian kita untuk mendalami tema yang ditawarkan untuk kita tentang Kairos Tuhan. Ya, saya mengawali ini dengan menyajikan di layar Anda ada rujukan teks kitab suci yang saya gunakan untuk menyampaikan permenungan tentang Kairos Tuhan ini. Sebenarnya saya tidak terlalu cukup paham tentang teks atau tema yang dimaksudkan untuk didalami pada malam hari ini, tapi semoga ini cukup menjawab apa yang diharapkan. Tapi sebelumnya juga, saya berharap renungan ini menjadi sebuah alternatif eh, ketika mungkin Anda juga mendengar renungan-renungan yang lain tentang tema yang serupa. Karena saya seperti biasanya akan mencoba untuk menampar kita semua tentang agar kita memiliki sebuah cara berpikir yang lain dari apa yang kebanyakan mungkin kita pikirkan menyangkut apa itu iman, ya, apa itu berelasi dengan Tuhan. Ya, saya kemarin baru saja menyelesaikan uh, pelayanan komuni bagi orang sakit sekaligus kunjungan di wilayah pusat paroki. Ada sekitar 10 orang yang saya kunjungi kemarin. Dan saya tadi itu sangat terharu melihat puluhan orang yang kita doakan yang dalam keadaan sakit. Ya, saya mungkin habis ini bisa minta screenshot dari nama orang-orang itu supaya saya bisa juga membawanya dalam perayaan Ekaristi harian saya. Baik, saudaraku semua, eh, teks-teks kitab suci yang akan kita dalami itu menyangkut dulu Allah menciptakan dunia ini dengan mengatakan semuanya baik. Lalu ada juga kisah di dalam Injil Matius mengenai eh, kata-kata Yesus bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya 1 kali 24 jam itu kalau menjadi pengikut Yesus itu tidak ada kenal waktu rehat. Ya, tidak bilang saya tahun ini mau rehat dulu, saya Natal ini saya nggak mau terlibat dulu, saya eh, begitu. Tidak ada istilah rehat untuk menjadi pengikut Yesus. Saya juga mereferensi, mengambil rujukan dari Injil Lukas tentang Yesus yang tertidur di buritan sebuah perahu yang sedang ditimbus angin pada waktu itu di Danau Galilea. Ya, Yesus tidur, tetapi ada di situ. Wah, ini menarik sebetulnya ya. Seringkali Allah juga kelihatan diam, tapi Dia ada itu ya. Jadi jangan seperti kehilangan Tuhan begitu. Jadi jangan menjadi orang yang seperti kehilangan Allah. Allah itu ada gitu. Dan sesekali juga Dia tidak selalu berbicara, tapi Dia ada. Ini keyakinan iman yang harus kita pegang. Baik, mengapa Tuhan terlihat diam di tengah ketidakbaikan ini ya. Mungkin ini bisa menjadi jawaban juga untuk begitu banyaknya permohonan tadi tentang penyakit, tentang problem hidup, tentang eh, bisnis kita, tentang macam-macam hal ya. Mengapa Allah terlihat diam di tengah ketidakbaikan begitu? Dan bagaimana melihat sebuah kejadian itu sebagai baik? Kalau Allah pada kitab Kejadian mengatakan Allah melihat yang Dia ciptakan itu baik, toh nyatanya sekarang puluhan orang mengalami situasi yang sepertinya tidak baik. Bagaimana kita melihat itu, begitu ya? Saya ingin kita mendalami itu pada malam hari ini. Saudaraku semua, sambil melihat teks di depan Anda, kita mengenal dalam pandangan masyarakat tradisional itu eh, dalam budaya masyarakat Tionghoa mungkin, tapi juga eh, masyarakat Jawa dan juga banyak suku-suku lain, itu ada penetapan waktu baik, waktu tidak baik, misalnya begitu ya. Contoh kapan kita harus bangun rumah itu bagus nggak kalau hari Senin atau hari Selasa atau hari apa begitu. Seringkali kita konsultasi-konsultasi dengan orang-orang yang dirasa cakap untuk menentukan kapan waktu yang baik, kapan waktu yang tepat untuk acara perkawinan, kapan waktu yang tepat untuk bangun fondasi rumah, eh, arah anginnya lebih bagus kemana dan sebagainya. Sering kita seperti itu. Kapan waktu yang tepat untuk hajatan ini dan itu.
Kalau di luar waktu itu, nanti dikhawatirkan akan ada hal buruk terjadi. Ini yang pandangan-pandangan umum yang sampai hari ini masih cukup populer. Nah, di dalam kekatolikan, saya harus katakan untuk kita semua, tidak ada penetapan penetapan seperti itu ya di dalam kekatolikan. Tidak ada penetapan kapan hari baik dan kapan hari buruk. Allah menciptakan segalanya itu baik, yang itu tadi ditegaskan dalam kitab Kejadian. Pertanyaannya, tapi mengapa itu banyak hal yang kita lakukan atau yang terjadi itu sering terlihat tidak pas atau tidak tepat, bahkan terkesan tidak baik begitu. Berbagai bencana alam misalnya, kejahatan moral, sakit penyakit kita, ya. Anak baru lahir sudah sakit. Saya pernah diminta berdoa untuk anak yang baru lahir sudah kena diabetes, baru lahir sudah stroke, seperti itu ya. Bagaimana itu bisa kita lihat sebagai baik? Bagaimana kita melihat kegagalan, cacat dan lain sebagainya ya? Baru-baru ini ada berita di TV bagaimana seorang ibu membuang anaknya di sebuah sumur karena anaknya menderita hidrosepalus. Itu ya, mengerikan sekali. Nah, itu. Ya, teriakan kepada Allah pun itu seperti tak membuahkan hasil ya. Kita sudah koronka berulang kali, puluhan kali, misa sampai ziarah ke tanah suci, ke Lourdes dan sebagainya. Tapi kok sepertinya tidak membuahkan hasil atas itu semua. Apakah ada petunjuk-petunjuk khusus Romo atau siapa? Mungkinkah ada kesesuaian momen antara kita dan Allah yang harus kita perhatikan? Seperti itu. Apakah mungkin saya yang tidak tepat mengambil waktu? Mungkin Tuhan maunya Selasa, tapi saya memaksanya Senin misalnya. Apakah seperti itu cara berpikirnya? Apakah kita manusia perlu membaca momen Allah atau ya, kairos Tuhan itu? Begitu ya. Kapan saatnya Allah sehingga nggak tabrakan dengan kita, lalu membuat kita seolah-olah bernasib buruk karena bertabrakan dengan momentum Allah itu. Begitu. Baik, nah saudaraku semua, mari kita renungkan hal ini dengan berangkat dari menyadari fakta keterciptaan kita. Kita menyadari eh, fakta bahwa kita ini ciptaan, begitu. Kita ini salah satu dari berbagai entitas, berbagai kenyataan lain di atas muka bumi ini. Ya, begitu. Bukan satu-satunya, kita salah satunya. Ketika angin bertiup, entah itu tiupannya lembut, entah itu tiupannya kencang sekali, itu baik pada dasarnya. Gunung meletus itu baik, lempeng bumi bergeser, terjadi gempa bumi bahkan tsunami, itu baik. Gitu. Musim hujan, kemarau itu baik. Angin puting, beliung bahkan gempa bumi itu baik. Karena apa? Kenapa itu disebut baik? Itu menunjukkan sistem alamiah ciptaan itu berfungsi baik. Mari kita melihat dari level itu dulu. Ya, berbagai kenyataan terjadi. Jangan langsung dihubungkan dengan oh Tuhan, Tuhan begitu. Lihatlah itu sebagai fenomena atau sebagai sebuah tanda apa yang Allah ciptakan itu baik. Bahwa gunung bisa meletus, itu tanda baik begitu. Ketika seorang wanita melahirkan anak yang cacat karena hasil hubungan sedarah, itu baik. Ini. Mengapa? Karena itu tanda sistem berfungsi dengan baik. Tanda Allah menciptakan, ciptaannya itu baik. Gitu. Maksud saya begini, sistem alamiah bahwa yang tak seharusnya bertemu akan error kalau dipaksa untuk bertemu. Munculnya error atas sebuah paksaan pertemuan, itu tanda sistem itu baik. Begitu. Saya sengaja mengangkat ini karena banyak anak orang berteriak, Tuhan, kenapa kenapa dia cacat begitu? Berarti engkau engkau menciptakan tidak baik, gitu ya. Nah, pada level ini itu baik, begitu ya. Nanti kita ikuti terus seperti apa penjelasan ini. Ketika ada anak terlahir buta atau Down syndrome karena ayahnya selingkuh
saat ibunya sedang mengandung dia usia 2 bulan, sampai-sampai ibunya sakit hati dan terpuruk. Kebutaan dan Down syndrome anak itu baik. Kenapa saya katakan itu? Kenyataan itu menandakan sistem alamiah berjalan dengan baik. Maksudnya, proses pertumbuhan janin yang seharusnya baik tapi terganggu dan menyebabkan cacat, itu pertanda sistem alamiah itu berjalan sesuai dengan sistem dan itu baik. Allah melihat itu baik, gitu. Sama dengan ketika kita pusing dan muntah saat minum racun. Ya, saya menulis ini karena saya baru saja keracunan, ya, gitu. Atau makan makanan yang kedaluarsa, muntah-muntah sampai menghitam, sampai kuning dan pahit. Pengalaman itu baik begitu pada dasarnya. Sebab itu tanda sistem tubuh berfungsi. Saat kita tebang pohon dan tidak hati-hati, lalu tertimpa dahan dan patah tulang kaki kita, itu baik. Karena sebab dan akibat dari kejadian itu berjalan sesuai dengan prosedurnya. Ini ya. Coba kita sampai pada titik ini, kita renungkan kenyataan kita sendiri. Tadi begitu banyak yang kita doakan orang sakit ya. Kita harus prihatin dengan kenyataan itu. Tapi mari kita juga renungkan bahwa fakta sakit itu tanda Tuhan menciptakan itu baik begitu. Ya. Kalau ada orang eh, apa namanya ambil pisau lalu cungkil matanya dan pisaunya yang patah, itu tidak baik begitu. Tapi kalau matanya bisa tercungkil karena pisau yang dia tusukkan, itu tanda baik begitu. Oke, kita lanjut. Sama juga ketika kita main saham lalu merugi miliaran rupiah. Ada sebuah keuskupan yang hilang miliaran rupiah dalam seketika. Itu baik karena sistem perbankan itu berlangsung seperti itu adanya begitu. Ketika seorang naik pesawat dan mesinnya gagal berfungsi lalu terjadi kecelakaan, itu baik. Ya. Sebuah batu dibenturkan di kepala seorang pria, membuatnya gegar otak atau pendarahan. Itu baik. Motor tiba-tiba macet di jalan karena kehabisan bensin. Halo, apakah masih bisa mengikuti? Ya, lanjut Romo. Ya, Romo, Oke, baik. silakan. Ya. Motor tiba-tiba macet di jalan karena kehabisan bensin dan pengendaranya harus menuntun motor itu berkilo-kilometer. Itu baik, begitu. Yang tidak baik itu motor nggak diisi bensin, tapi bisa lari kencang, itu nggak baik. Ya begitu. Kalau motor bensinnya habis lalu nggak bisa jalan dan dituntun berkilo-kilometer sampai keringat-keringat, itu baik. Ya, banyak cerita lain yang saya mau katakan tentang mari perspektif kita tentang fakta hidup kita itu kita arahkan untuk merefleksikan hal-hal seperti itu juga. Seorang mahasiswa tidak serius mengikuti perkuliahan, lalu gagal menyusun skripsi dan di DO, itu baik. Gitu. Kalau nggak nyusun skripsi tapi S1, itu tidak baik. Sekali lagi, sistem sebab akibatnya sesuai alur. Nah, saudara-saudaraku, ini ya, letak refleksi kita. Itu semua adalah fakta-fakta dalam ciptaan yang sejak semula dirancang dalam sistem yang baik oleh pencipta kita atau oleh Allah itu. Kejadian-kejadian alamiah yang demikian tidak bisa kita pakai untuk mengukur dan menilai Allah. Ya, sekali lagi, kejadian-kejadian yang saya katakan banyak tadi contoh itu tidak bisa kita pakai untuk mengukur dan menilai Allah. Lalu kita berujar, Allah di mana? Allah jahat, Allah tidak peduli, Allah hanya diam saja, Allah masa bodoh, Allah mencobai kita mungkin ya, Allah sedang menghukum, Allah itu pasti sedang murka dengan kita, Allah sedang tidak suka dengan kita.
kita tidak bisa dan bahkan tidak boleh mengukur fakta keterciptaan kita untuk kita gunakan menilai pencipta kita. Ini ya. Kalau kita beriman masih pada level ini, ya, makan sarden yang kedaluarsa, sakit perut, muntah-muntah, lalu kemudian kita penyakitan, lalu kita mengatakan, Allah, engkau di mana? Itu orang beriman yang goblok. Gitu. Itu tanda bahwa baik itu, begitu. Tanda bahwa sistem yang Allah ciptakan itu berfungsi normal dan baik. Tandanya kamu keracunan dan kamu penyakitan. Itu tanda sistem Allah menciptakan natural ini itu baik begitu. Memang dalam pemahaman iman dunia perjanjian lama, seringkali fenomena-fenomena alamiah dan kejadian-kejadian dahsyat itu dipahami sebagai cara Allah mengintervensi kehidupan. Sekali lagi, kita jangan bawa perspektif iman perjanjian lama tentang Allah untuk kita bawa-bawa terus. Begitu. Kita sudah masuk di dunia perjanjian baru dan kita punya Kristus yang memberi kepada kita sebuah arah dasar memahami Allah itu secara benar. Ini ya. Baik, seringkali dunia perjanjian lama menggunakan fenomena itu untuk mengatakan, oh itu Allah sedang mengintervensi kehidupan. Entah untuk orang baik atau untuk orang jahat. Begitu. Dan sampai saat ini pun kita sering masih berpikiran seperti itu. Contohnya, ya ini yang sering terjadi untuk kita ini. Gempa bumi di daerah yang katanya menolak kekristenan, itu kita sebut sebagai hukuman Tuhan untuk mereka. Banyak orang Kristen yang berpikir seperti itu. Orang lagi setengah mati malah disyukuri. Itu itu bejat sekali. Ya. Kalau ada orang komunitas Muslim yang kena masalah, kita membantu, tapi hati kita nggak prihatin di sini. Kalau mau jujur itu kita seperti itu, ya itu itu keimanan yang dangkal sekali. Oke. Kita memang mungkin membantu, tapi di kedalaman diri kita kayak ada rasa, ah itu dia, kayak gitu ya. Tolong yang sedang mendengar saya ini, tengok ke dalam batinmu, koreksi, apakah itu masih masih berdiam di dalam. Kalau masih, itu tanda keimananmu dangkal sekali. Tsunami di daerah tertentu dianggap sebagai itu murka Tuhan karena mereka jahat di sana. Nah itu. Jangan ada orang Katolik punya batin yang seperti itu. Berbagai peristiwa yang merugikan kita analisa terjadi karena adanya tuntutan Tuhan yang belum terpenuhi. Atau karena kemarahan, karena kekecewaan Tuhan. Ada penyair Ebit bahkan sampai menulis, itu hanya cambuk kecil agar kita sadar. Benarkah tsunami itu untuk mencambuk orang Aceh? Itu Tuhan model apa yang seperti itu? Baik, nah sekarang kita masuk pada refleksi iman kita. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai manusia Katolik memahami berbagai fenomena fakta keterciptaan bahkan penyakit-penyakit kita dihubungkan dengan iman kita, dihubungkan dengan doa yang tak kunjung henti, dihubungkan dengan misa yang setiap pagi kita ikuti. Nah, saudaraku semua, saya menawarkan beberapa poin di sini. Yang pertama, jangan mengukur kebaikan Allah dari standar kepentingan diri kita. Ini ya. Nanti materi ini silakan di-share, didiskusikan mungkin, bisa menjadi alternatif untuk kita baca dan kita renungkan. Jangan mengukur kebaikan Allah dari standar kepentingan diri. Ya ini. Tuh Allah itu baik kalau sesuai, kalau yang saya mau pas gitu. Itu dia baik. Kalau enggak dia enggak baik. Jangan. Contohnya, Anda maunya punya anak yang rambutnya lurus, kulitnya putih, postur tubuhnya tinggi, hidungnya mancung, pintar matematika dan hebat bermain piano. Tetapi Anda menikah dengan orang yang hidungnya pesek, rambutnya keriting, berkulit hitam, berpostur pendek dan IQ-nya rendah. Allah tidak akan melawan prinsip ciptaannya sekedar untuk menyenangkan Anda.
Dan aneh sekali, kalau Anda marah dan protes dengan hal itu, ketika anak yang lahir tak sesuai dengan harapan Anda, padahal Anda sudah novena berbulan-bulan selama kehamilan Anda dengan orang tersebut. Sekali lagi, Allah tidak akan melawan prinsip ciptaannya sendiri untuk sekedar menyenangkan Anda. Itu. Ya, mari kita tiba pada titik penerimaan akan hal ini. Ya. Allah, contoh lain ya, saya katakan, ada seorang petani yang bekerja keras. Ini saya ambil contoh ayah saya ini. Banting tulang selama 4 bulan menanam dan merawat padi di sawahnya. Pada saat musim panen, tiba-tiba curah hujan tinggi sekali. Anda tidak bisa menjemur gabah dan beras yang dihasilkan tidak terlalu baik. Harganya anjlok. Anda marah pada Tuhan karena tidak berpihak pada Anda, padahal Anda setiap pagi ikut misa pagi di gereja pusat paroki. Nah, itu sering kali gitu. Ya. Dulu saya punya adik waktu tes PNS, dia novena. Waktu tes PNS gelombang pertama, dia tidak tembus karena peringkatnya pas tidak masuk di kategori itu. Dia pulang ke rumah marah-marah. Saya tidak akan mau lagi novena. Novena-novena model itu tidak lagi. Dia frustrasi dengan dia punya kehidupan, dia punya capaian itu. Ya. Meskipun kemudian akhirnya dia lolos tes PNS panggilan berikutnya. Allah tidak akan merekayasa cuaca demi seorang petani yang beriman. Saya bilang kepada bapak saya itu, Pak, meskipun anakmu ini pastor, jangan minta Tuhan itu memberi keistimewaan dengan membuat tikus di sawah itu tidak memakan padi di lahan kita. Ya, karena anaknya Romo, maka tikusnya itu pindah ke lahannya orang sana aja. Gitu. Tidak ada cerita iman yang model seperti itu. Ya. Jangan minta privilege karena jasa-jasa tertentu yang kita anggap membanggakan di hadapan Allah. Lagi pula, siapa kita ini sehingga merasa pantas mengoreksi Allah hanya karena kita ikut misa setiap hari? Ini, ini ya. Seringkali kesalehan itu menyebabkan kita tiba pada kesombongan rohani yang membuat kita merasa kita lebih istimewa dari orang lain. Begitu. Dan orang yang sering tiba pada keangkuhan rohani, ujung-ujungnya frustrasi karena apa yang dia bayangkan tentang Allah ternyata kok tidak seperti itu. Baik, ini poin pertama tadi yang saya katakan, jangan mengukur kebaikan Allah dari standar kepentingan diri kita. Yang kedua, saya menawarkan renungan, jangan beriman dengan asumsi Allah akan merekayasa ciptaannya untuk menyenangkan kita yang beriman. Ini yang saya jelaskan pada poin sebelumnya tadi. Jangan beriman dengan asumsi, kalau saya rajin misa pagi, saya rajin koronka, saya rajin ini, pasti Allah akan menahan hujan ketika saya mau keluar untuk pergi misa. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak boleh ada cerita seperti itu. Panggilan untuk beriman sebenarnya adalah panggilan untuk berteman dengan Allah. Jadi kita dipanggil untuk beriman supaya kita dekat dengan Dia dan Allah berteman dengan kita dan kita berelasi dengan Allah. Tujuannya pertama-tama itu untuk hidup di dalam martabat sebagai anaknya, untuk berjalan bersama Dia. Jadi itu sasaran pertama sebetulnya beriman. Beriman bukan pertama-tama tentang kepentingan kita, tapi sebagai sebuah kerinduan bahwa Allah ingin menyatakan dirinya pada kita, ingin ingin kita merasakan Dia, ingin kita rasakan bahwa Dia hadir untuk kita. Iman itu seperti itu. Kita bercermin dari kisah hidup Yesus. Di sini penting sekali ini. Ya. Gelar anak Allah tidak membuat Yesus itu lolos dari pengkhianatan Yudas. Gitu ya. Jadi, jangan berharap kalau rajin misa pagi, pasti saya tidak akan disakiti orang. Yesus itu digelari anak Allah.
toh tidak membuat dia lolos dari pengkhianatan Yudas. Jadi mari kita tidak tidak ber apa ya, tidak berspekulasi sendiri, menciptakan gagasan tersendiri tentang iman. Kita lihat Kristus ini baik. Dia adalah anak Allah, tetapi tidak membuat Yesus itu lolos dari cambukan serdadu, termasuk disangkal oleh Petrus temannya sendiri. Sekalipun anak Allah, dia tidak lolos dari sakitnya duri-duri di kepala, tidak membuat lolos dari penyalipan. Jadi kalau kita berhalusinasi bahwa kalau kita beriman, maka semuanya akan beres, lenyap, sembuh, eh, apa akan lega semuanya. Itu halusinasi. Itu iman yang tidak seperti itu. Tetapi Yesus menjalani semua kenyataan itu sebagai pribadi yang percaya bahwa dia dikasihi Bapa. Ini penting. Dalam keadaan sakit, hati seorang beriman akan menjalani sakit sebagai orang yang dikasihi. Ini penting. Saya kalau memberi sakramen minyak suci pada orang, saya selalu mengatakan dalam banyak seminar untuk umat paroki saya bahwa hadirnya seorang imam yang pakai jubah dengan stola di hadapan orang sakit bukan pertama-tama untuk membuat mujizat kesembuhan di sana. Kalau itu terjadi dan ada kemungkinan terjadi karena kemahakuasaan Allah, tapi kehadiran itu bukan pertama-tama untuk itu, tapi untuk mengatakan bahwa sekalipun engkau sudah tua Bapak dan engkau tak mungkin lagi sembuh, tapi lihat Allah besertamu. Kehadiranku itu menjadi tanda bahwa engkau tidak ditinggalkan Allah. Engkau ditemani Allah. Ini, engkau dikasihi Allah. Itu ya, sasaran paling pertama dari panggilan beriman. Dikasihi Allah tidak membuat kita mendapat pengecualian. Ya, sekali lagi, dikasihi Allah tidak membuat kita mendapat pengecualian. Saya sering mengungkapkan beberapa kali dalam renungan ketika Anda meminta saya untuk berbicara di forum ini, mau ke gereja atau tidak ke gereja, orang yang bekerja pada tempat yang sama pasti akan mendapat gaji yang sama. Petani karet yang rajin ke gereja dan yang malas ke gereja, dua-duanya akan menimbang getah karet dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan jumlah yang sama, sesuai dia masuk kerja lebih banyak atau tidak. Hanya itu penentunya. Tapi Tuhan tidak memberi pengecualian. Karena dia rajin ke gereja, karena dia rajin berdoa, dia rajin siarah, maka hidupnya harus berkelimpahan lebih daripada orang yang sana. Tidak ada konsep beriman seperti itu di dalam kekatolikan. Menjadi istimewa di hadapan Allah, dan kita digelari sebagai anak, itu berarti kita istimewa sekali. Tidak berarti bahwa kita disendirikan untuk tidak sakit, untuk tidak mati, untuk tidak rugi, tidak jatuh, tidak malu, tidak disakiti, tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak perlu kerja keras, tidak ada persoalan. Bukan seperti itu. Iman kita bukan untuk halal itu. Makanya tadi saya katakan, ya, renungan ini menjadi renungan alternatif yang baik untuk menampar. Ya. Karena sesekali kita juga butuh renungan yang tak sesuai dengan apa yang kita ingin dengar. Ya. Saya harap renungan ini tidak ingin Anda dengar supaya menjadi bahan yang selalu dipikirkan. Jadi saudara-saudaraku, jangan percaya dengan motivasi atau pengajaran entah dari romo, entah dari pendeta, entah dari siapapun, yang isi pengajarannya seakan-akan membuat kita akan menjadi malaikat kalau kita jadi orang Kristen. Itu pembodohan. Jangan percaya kalau bilang kalau ikut Yesus tuh nanti pasti kaya, pasti ini dan sebagainya. Enggak, bukan untuk itu. Kita menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus, sasarannya bukan pertama-tama untuk mengendalikan
kondisi hidup sesuai dengan keinginan kita. Bukan. Baik. Lalu mungkin kita bertanya, bukankah dalam kitab suci ada kata-kata Yesus, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa mengatakan kepada gunung itu pindah atau kepada pohon itu tercabut. Benar, Bapak Ibu, benar sekali itu. Tadi doa lagu pembukanya itu bagus. Doa orang benar, kalau didoakan, itu saya tadi mencatat ya, itu akan apa itu? Doa orang benar, eh, intinya begitu ya. Doa orang benar tuh berkhasiat lah begitu. Doa orang beriman tuh berkhasiat gitu. Tapi ini jawabannya. Kita mempunyai iman, benar kita bisa memindahkan gunung. Tetapi semakin orang itu sungguh punya iman, ia akan tahu untuk apa tujuan dia beriman. Dan dia tidak akan memakai iman itu untuk sekedar memindahkan gunung. Daripada secara pongah mampu memindahkan gunung, ia akan menggunakan imannya untuk mendaki dan menaklukkan gunung itu. Yesus memang bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Tetapi ketika orang punya iman, dia akan bertanya, daripada saya kasih pindah gunung itu, mengapa tidak? Saya gunakan iman saya untuk mendakinya, untuk menaklukkannya. Ya, ini. Kalau doa orang benar, kalau doakan dengan benar, akan sangat berkhasiat. Maka jawaban saya di sini, kalau dia sungguh-sungguh orang benar, dia tahu doa mana yang sungguh-sungguh benar dan mana yang pura-pura benar. Ini. Jadi kalau doa orang benar, dia tidak akan berdoa untuk sesuatu yang tidak benar dalam pandangan Allah. Jadi dia beriman bukan lagi untuk memindahkan gunung, tapi saya akan menaklukkan gunung itu. Secara kiasan seperti itu. Bagi orang yang sungguh beriman, mampu setia memanggul salib itu lebih luar biasa daripada membuang salib, menyingkirkan atau lari dari salib. Ini. Ya, saya berharap ini bisa dimengerti ya. Coba nanti kalau memang ini terasa belum dipahami, bisa dilanjutkan di eh, pertanyaan dan sharing. Tapi sekali lagi saya mau katakan, mari kita membuang jauh-jauh konsep berpikir bahwa beragama atau beriman itu ranahnya pertama seakan-akan untuk apa supaya Allah itu setuju dengan kita yang mau mengubah-ubah kondisi mana yang kita mau pilih untuk mana yang kita mau jalani begitu. Tidak, tidak. Sekalipun Yesus mengatakan kalau punya iman gunung bisa kau pindah. Tetapi ketika orang sungguh punya iman yang benar, dia akan bertanya, untuk apa saya kasih pindah gunung? Ya, gitu. Yang ketiga, saya menawarkan renungan ini. Jangan beriman supaya persoalan hidup pribadi menjadi beres. Ya. Saudaraku sekalian, Allah menjadi manusia itu bukan untuk membereskan persoalan-persoalan manusia. Ini mungkin sangat mengecewakan. Tetapi memang jelas, di Kapernaum, Yesus sesudah menyembuhkan ibu mertua Petrus, pagi-pagi banyak orang membawa orang-orang sakit itu ke rumah. Tapi Yesus sedang keluar waktu itu. Dan para muridnya mencari Yesus dan bilang, orang-orang sangat menunggumu di sana. Gini-gini. Yesus bilang apa? Mari kita pergi ke tempat lain. Salah satu eh, interpretasi tentang hal ini adalah benar bahwa Allah menjadi manusia bukan untuk membereskan persoalan-persoalan manusia. Ya, makanya saya secara pribadi saya tidak bermaksud memprovokasi. Tidak terlalu, tidak selalu mudah untuk setuju tentang begitu banyak lagu rohani yang seakan-akan membuat kita itu terhipnotis untuk berpikir tentang Allah yang pasti akan membereskan segalanya untuk saya. Banyak lagu rohani yang membuat kita terbius dengan itu. Dan kita seperti terlena dalam perasaan. Benar Allah Maha Kuasa.
tapi kemahakuasaan Allah. Bukan untuk dijadikan Allah, bukan menjadi budak dari kita punya kemauan sehingga kita bisa mengendalikan Allah yang maha kuasa itu untuk kepentingan kita begitu. Baik, ia menjadi manusia untuk bersahabat, untuk menunjukkan bahwa dia itu beserta kita. Ia menjadi manusia supaya manusia mengenal dia. Ini. Karena kalau manusia tidak kenal Allah, itulah titik ngawurnya manusia di sana. Jadi agama yang tidak sampai pada titik pengenalan Allah yang benar akan menciptakan banyak degradasi moral dalam kehidupan. Dengan mengenal, kita akhirnya bisa mencintai dan melayani. Ini. Kehidupan ini sebenarnya adalah tentang Allah dan bukan tentang diri kita. Ini. Ya, saya berpikir tadi pagi waktu nyusun materi ini, saya berpikir benar ya, hidup ini sebetulnya bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Kita ini manusia bukan fokus dari hidup ini. Kita bukan fokus dari seluruh keadaan ini. Fokus kehidupan adalah Allah. Kita ada karena Allah dan ada untuk Allah. Tidak ada alasan dan tujuan lain. Ini sangat menghibur sebenarnya. Sangat menghibur. Bahkan, saudaraku semua, memperkuat akan hal ini, coba amati ketika misa atau ekaristi. Ketika piala itu diangkat, kata-kata konsekrasinya itu adalah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Fokus ekaristi itu bukan intensi diri kita, bukan persoalan kita, tetapi tentang Kristus. Tidak dikatakan di sana ketika angkat piala itu, lakukanlah ini supaya kamu sehat, lakukanlah ini supaya kamu selamat, lakukanlah ini supaya kamu untung besar, lakukanlah ini supaya kamu tidak kecelakaan. Tidak, tidak Bapak Ibu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya. Jadi fokus hidup kita adalah Kristus, Allah itu sendiri. Fokus kehidupan ini adalah Dia. Jadi ekaristi sebagai catatan kaki, fokusnya adalah Kristus dan bukan diri kita. Ya. Dan ini banyak sekali yang sebetulnya perlu untuk dikoreksi. Ketika kita misa, itu kita bukan mau bertemu Kristus, tetapi sibuk untuk memaparkan keadaan diri kita di hadapan Kristus. Akibatnya apa? Ratusan kali kita ikut misa, kita bukannya mengenal Kristus lebih dalam, tapi justru semakin ego. Karena yang kita bawa dalam Ekaristi bukan kerinduan untuk memandang Dia, tapi kerinduan untuk memperlihatkan aku ini loh. Itu ya. Sering seperti itu ya. Makanya saya pernah mengatakan kalau misa itu jangan terlalu banyak doa pribadi. Nggak usah doa pribadi. Dari tanda salib pembuka sampai berkat penutup itu ikut full. Jangan tunduk-tunduk, jangan sungkem-sungkem. Hosti diangkat untuk diperlihatkan, umatnya malah tunduk. Ya, kapan kamu melihat Kristus dalam Ekaristi kalau seperti itu penerapan gerak liturginya? Baik, nanti kita bisa perpanjang dalam diskusi. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah fokus, maka kita akan beriman untuk memperalat atau memperbudak Allah demi keinginan diri kita itu. Dan kita merasa kita perlu membayar Allah dengan kebaikan, dengan jasa-jasa, dengan ibadat, dengan doa-doa, dengan ekaristi. Akhirnya ekaristi itu bukan menjadi titik puncak perjumpaan, tetapi sekedar menjadi bayaran supaya Allah mengabulkan apa yang saya mau. Lihat, kalau fokusnya pada diri kita, bahkan kita merendahkan ekaristi. Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak iman, bagi orang yang fokus pada dirinya, hanya dijadikan sebagai alat untuk membayar. Nih, aku sudah ikut misa, sekarang tugasmu mengikuti kemauanku. Ini ya, tolong orang Katolik memahami ini dan tidak memperlakukan Ekaristi sekedar sebagai alat bayar
untuk sebuah permohonan tertentu. Jangan. Maka saudaraku semua, panggilan beriman untuk orang Katolik adalah panggilan untuk mengenal Dia, mencintai dan hidup di dalam serta untuk melayani Dia. Hidup yang tidak diarahkan untuk hal-hal seperti itu adalah hidup yang gagal. Ya, sekali lagi ini. Kalau kita hidup tidak untuk mengenal Allah, tidak untuk mencintainya, tidak untuk melayaninya, ini jenis kehidupan yang gagal. Ini. Sekali lagi ya, kita banyak sekali uang, tapi kita tidak pernah menggunakan kekayaan kita untuk semakin dalam mengimani, untuk mengenali siapa Allah itu. Kekayaan itu mubazir. Kalau apa yang kita lakukan dari kita usia produktif sampai sudah mulai senja, tidak kita gunakan untuk mencintai Allah lebih dalam, itu mubazir. Karena makna hidup kita terletak atas tiga ini. Mengenali Allah, mencintai dan melayani. Tidak ada yang lain dari itu, tidak ada. Ya. Hidup yang tidak terarah untuk hal itu adalah hidup yang gagal. Saya bukan mengatakan ini, oh karena Romo, jadi dia bisa bilang begitu. Enggak, untuk semua jenis kehidupan, semua jenis profesi. Ya, ya. Yang terakhir, saya menawarkan renungan ini. Jangan pernah lupa terhadap tugas yang Allah berikan saat kita dibaptis. Ini. Makna hidup kita itu tidak tergantung dari kita kaya atau miskin. Tidak. Makna hidup kita tidak tergantung dari sukses atau gagal, dari populer atau kesepian. Tidak. Makna hidup kita terletak ketika kita menunaikan tugas yang Tuhan berikan waktu kita dibaptis dulu itu. Ya. Sebagai imam, apakah kita sudah menguduskan, mendoakan, memberkati? Sejauh mana kita menjalankan tugas ini? Meskipun tidak ditabiskan sebagai imam, tapi imamat itu ada dalam diri kita waktu kita dibaptis. Maka, jadikan mendoakan orang sebagai tugas perutusan. Supaya kita tidak jenuh berdoa. Kenapa kita sering jenuh berdoa? Karena kita tidak punya motivasi untuk berdoa, karena kita kehabisan kepentingan. Ya, kalau kita menyadari bahwa mendoakan tetanggaku yang saya tidak pernah ketemu itu bagian dari misi hidupku sebagai manusia Katolik, maka doa menjadi sebuah perutusan. Ya. Nabi mewartakan Kristus. Sejauh mana kita mewartakan Kristus dalam hidup ini? Ya. Membuat tanda salib aja kita malu. Orang praktek korupsi, kita ikut. Begitu. Banyak hal ya, nanti bisa dijabarkan sendiri. Baik, dan betapa bahagianya ketika kita mampu mengucapkan sudah selesai di akhir hidup kita nanti. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengucapkan selesai kalau yang kita kejar di balik praktek keimanan kita justru tidak terarah untuk mengenal Allah, mencintai, dan untuk melayani. Tapi sekedar untuk kekayaan, perut, makan, minum, popularitas, atau relasi. Hidup kita tidak akan pernah bisa selesai. Kenapa Yesus bisa mengatakan sudah selesai? Karena dia mengarahkan hidupnya bukan kepada hal-hal itu. Jadi, kesimpulannya, apakah Allah itu diam? Tentu saja tidak, saudaraku semua. Tetapi pahamilah bahwa beriman itu bukan untuk menyibukkan Allah dengan persoalan-persoalan kita. Bahwa Allah mau terlibat di dalam hidup kita, mendatangkan mujizat dan lain sebagainya, itu benar. Tetapi kita dipanggil beriman, bukan untuk menyibukkan diri dan Allah untuk hal-hal itu. Gitu ya. Ada sebuah tujuan yang jauh lebih penting dari itu. Ingatlah bahwa kita dipanggil beriman, itu artinya kita diajak untuk berelasi dengannya. Dan kita pun disebut sebagai anaknya. Nah ini,
Ini berarti apa? Kalau sudah dipanggil anak, itu berarti kita hidup bukan lagi untuk mengemis perhatian. Kalau kita disebut anak Allah, kita hidup bukan lagi untuk mengemis imbalan. Tuhan, saya sudah misa, sekarang harusnya saya begini dong. Enggak seperti itu. Ketika kita dijadikan sebagai anak, kita tidak lagi mengemis-ngemis berkat. Level kita bukan lagi di situ. Ini, mari kita sadari itu. Level kita bukan di situ. Dengan disebut sebagai anak Allah, maka level kita bukan lagi sebagai peminta-minta. Level kita adalah secitra dengan Kristus yang hidup dari dan untuk Allah. Ini. Maka itu berarti problematika hidup kita seharusnya tentang tritugas Yesus tadi. Apakah saya sudah menjalankan fungsi imamat saya? Apakah saya sudah menjalankan fungsi kenabian saya? Apakah saya sudah menjalankan fungsi rajawi saya? Meskipun saya sedang sakit, meskipun saya sedang sekarat, meskipun saya sedang ada masalah, meskipun saya sedang dalam keadaan bla 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 dan sebagainya. Tiga tugas yang diemban pada waktu kita dibaptis harus kita laksanakan. Bukan nanti ketika kita banyak uang, entah kaya, entah miskin, sehat atau sakit, berhasil gagal, tugas Yesus harus kita jalankan. Begitu Bapak Ibu semua, ya. Saya sengaja menyampaikan ini dengan volume suara yang agak kuat karena saya ngantuk sebenarnya. Jadi saya mohon nanti materi ini bisa di-share, silahkan didalami, ya, dijadikan bahan permenungan, sekaligus juga kalau bisa menampar itu baik. Karena kita butuh juga pernyataan-pernyataan di luar dari apa yang ingin kita dengar. Ya, gitu. Dan saya harap apa yang saya sampaikan ini salah satu dari hal yang sebetulnya Anda tidak ingin dengar, tapi terpaksa Anda dengar. Begitu Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Aba yang sudah menyampaikan materi renungannya yang sangat luar biasa, yang begitu sangat memberikan pencerahan dan memberkati kita semua. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, seperti yang sudah saya sampaikan di kolom chat, silakan jika ada Ibu Bapak yang ingin bertanya, silakan menyampaikan di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Romo, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya Romo, informasi yang akan saya sampaikan kepada Ibu Bapak yang sudah hadir. Info persembahan kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti acara ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman Tuhan, serta untuk mendukung pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi, silakan Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor 62811 657. Ketutup ya itu Bu, nomor HP-nya ketutup Bu Jo ya. 62811 657 238. Saya ulangi, persembahan kasihnya dapat ditransfer ke nomor rekening 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA yang tertera di layar. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Romo, kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk.
Saya lihat di sini di kolom chat dari Ibu Megaria. Romo, misalkan ada seorang suami yang berselingkuh. Apakah itu baik, Romo? Silakan Romo untuk menjawabnya. Ya jelas tidak baik lah. Maksud saya tadi itu dengan memberi contoh itu bahwa eh, kita sering mengutuki kenyataan bahwa anak yang kita lahirkan misalnya dalam keadaan cacat. Lalu kita menyalahkan Tuhan dengan mengatakan, katamu, engkau itu maha sempurna dan menciptakannya baik. Ini buktinya nggak baik. Kayak gitu. Padahal itu baik. Karena apa? Baik bahwa dia tercipta, terbentuk dengan proses yang begitu. Maksudnya eh, harusnya dia lahirnya lengkap, IQ-nya bagus dan tiba-tiba dalam proses pembentukan itu ada sebuah problem yang masuk di sana dan akhirnya jadi seperti itu. Dan kejadian itu menjadi bukti bahwa ya sistemnya berlangsung baik begitu loh maksud saya ya. Nah, sistem dalam proses pertumbuhan janin itu, janin yang diganggu itu dan kemudian karena dia bertumbuh karena gangguan itu tandanya baik begitu. Tapi kalau misalnya contoh ini air, ya ada air putih di sini. Saya masuki tinta hitam, ini air biasa. Saya masuki tinta hitam dan dia tidak berubah warna. Saya patut curiga ini dengan air ini, kayak gitu. Tapi kalau ini memang air yang betul-betul air biasa, ketika saya masuki tinta berwarna tertentu dan dia berubah warna, itu baik. Nah, seperti itu. Jadi saya bukan mengatakan bahwa perselingkuhannya itu yang baik, bahwa kejadian anak yang Down syndrome karena istri tersakiti akibat perbuatan suami yang selingkuh, kenyataan terlahir sebagai Down syndrome itu tanda proses itu benar, baik begitu. Ya, ini mas saya mau menyampaikan hal itu. Jangan tanya tentang moralitas perselingkuhan, itu sudah jelas buruk ya. Ya itu nggak mungkin lah ada Romo yang bilang perselingkuhan itu baik. Begitu. Ya, terima kasih Romo sudah menjawab atas pertanyaan Ibu Megaria. Semoga menjawab ya Ibu. Selanjutnya saya sampaikan pertanyaan dari Ibu Silva. Romo Abah, bagaimana membentuk diri balance seimbang supaya kita bisa mengapung bersama Allah yang selalu membuat kita merindu dan mencinta? Hal pertama dan utama, apakah yang perlu kita lakukan? Silakan Romo. Wah ini jawabannya pasti panjang ya. Maksudnya hidup manusia itu nggak sekali jadi. Saya tadi berani mengatakan renungan yang seperti ini dengan pengandaian Bapak Ibu sudah bersiarah cukup panjang sebagai orang-orang dalam kelompok ini yang setiap nggak tahu setiap minggu atau setiap bulan itu mendapat renungan terus begitu. Saya tidak mungkin akan mengatakan renungan ini pada orang yang baru belajar jadi Kristen atau baru anak SD, anak SMP, tidak mungkin. Itu pasti lain konteksnya, apa cara penyampaian tentang keimanan. Tapi bagi kita yang saya yakin sudah cukup matang untuk mengerti tentang keimanan, kita perlu sesuatu yang harus menampar, ya begitu, supaya kita ada semacam eh, tidak harus ada semacam pro dan kontra supaya kita menjadi murni untuk memandang sesuatu. Jadi kalau bagaimana pertanyaannya, bagaimana membuat hidup kita menjadi seimbang di dalam Kristus? Ya pertama harus ciptakan kedisiplinan itu paling penting pertama itu. Kedisiplinan rohani itu menjadi penting untuk kita. Orang yang memang punya kerinduan tetapi tak pernah mengaplikasikan dalam pertemuan, itu tanda dia tidak serius untuk eh, tidak kerinduannya tidak sungguh-sungguh serius begitu. Kalau memang kita punya kerinduan ingin membangun keseimbangan di dalam Tuhan, sebagai orang Katolik kita punya banyak tools di sana, ya baik yang bersifat normatif, ya ada ke gereja, lalu mengikuti kegiatan ini, ya pendalaman iman ini kita ikuti dengan baik misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang serupa dalam level itu. Tapi juga disertai dengan renungan pribadi, doa pribadi kita yang tidak sekedar sebagai sebuah praktek pemenuhan kewajiban tertentu, tapi memang menjadi bagian dari Tuhan, aku mencintaimu dan aku mau menggunakan saat ini untuk berdialog, berdiskusi, bercengkrama denganmu, misalnya seperti itu bagian yang eh,
normal dan memang harus dilakukan bagi orang yang ingin membangun keseimbangan rohani dengan Tuhan. Tetapi ingat, perlu disadari terus-menerus bahwa praktek kesalehan itu juga kalau tidak disertai dengan permenungan yang mendalam, itu bisa menjebak kita juga pada tadi saya katakan kesombongan rohani. Beda antara kesalehan dan kekudusan. Ya. Orang yang salah itu belum tentu kudus. Ya. Orang yang salah itu berarti dia terlihat terlihat aktif di gereja, terlihat rajin misa dan sebagainya. Tapi kita perlu sampai pada pendalaman yang lebih dalam dari sekedar itu. Begitu. Kalau tidak, kita akan mengukur iman pada level yang dangkal begitu. Kalau ingin membangun keseimbangan, kita perlu berani terjun lebih masuk. Salah satunya berani dengan renungan-renungan seperti ini. Begitu ya. Mungkin ada yang tersinggung, ada yang tidak setuju. Ah, masa kok begitu? Ah, Romo ini cuma taunya ngomong cuma begitu. Apa? Saya selama ini mengertinya begini kok tiba-tiba dia ngomong. Kalau kita nggak berani masuk sampai pada level-level yang lebih dalam seperti ya, kita tidak akan pernah menemukan kedalaman relasi kita dengan Allah. Karena misteri Allah itu lebih dalam dari sekedar eh, apa ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya normatif di gereja, tapi juga perlu ada kedalaman-kedalaman tertentu yang kita dapatkan dari hal-hal seperti ini, termasuk renungan pribadi. Eh, Mungkin begitu ya kalau yang dimaksud dengan bagaimana membangun keseimbangan. Begitu. Saya Baik, bisa jawabnya begitu. terima kasih Romo Ya. sudah menjawab dengan sangat jelas. Semoga Bu Silva menjawab ya atas jawaban dari Romo. Baik, Romo, saya lanjutkan. Berikut pertanyaan dari Ibu Robertanita. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai umat Kristus, Romo? Silakan, Mo. Maksudnya bagaimana sikap kita sebagai umat Kristus? Ya, ya seperti semua yang tadi saya sampaikan itu, bahwa kita sebagai umat Kristus itu kita beriman bukan supaya Tuhan itu menjadi bawahan kita, ya bisa kita perintah untuk apapun yang kita mau dia buat karena saya sudah ikut misa. Jangan itu contohnya seperti itu ya. Menjadi umat Kristus berarti aku mau berjalan untuk mengikuti Kristus. Begitu. Menjadi pribadi yang tidak minimalis ya, tetapi menjadi total seperti Kristus. Kalau disebut menjadi umat Kristus, berarti kita mengikuti Kristus. Kalau kita mengikuti Kristus, jadi apa yang Kristus buat, ya kita buat. Semacam itu kan. Ya gitu. Persoalan jatuh dan bangun, jangan cepat untuk excuse dan mengatakan, saya ini cuma manusia biasa, Romo. Saya kan manusia biasa. Enggak. Kalau sudah dibaptis, kamu bukan manusia biasa. Ya, ini ingat untuk semua ya. Ketika air baptis sudah tercurah pada kita punya badan, kita bukan manusia biasa, ya. Kita adalah anak Allah. Bahkan kepada Timoteus itu Paulus bilang, engkau manusia Allah. Begitu ya. Ada ungkapan itu, surat Paulus kepada Timoteus, engkau adalah manusia Allah. Begitu. Martabat kita berbeda sebelum dan sesudah dibaptis. Ketika kita selalu merendahkan diri seolah-olah membenarkan kelemahan kita, itu sebetulnya bentuk halus penolakan kita untuk mengikuti Kristus. Jangan. Persoalan bahwa kita akan jatuh dan kita terjatuh, itu persoalan nanti. Bahwa sekarang aku mau menjalankan misiku sebagai pengikut Kristus. Yaitu. Apa itu misi pengikut Kristus? Tadi saya katakan ada 3 tugas Yesus itu. Imam, Nabi, dan Raja. Ini harus kita laksanakan, Ibu, saudaraku semua ya. Fungsi imamat dalam diri kita harus jalan. Doakanlah orang, jangan doakan diri terus. Begitu. Kalau satu hari kita mendoakan satu orang, bayangkan, kita kan bisa kita hitung. Mungkin yang umurnya sekarang sudah 60 tahun, kita bisa membayangkan mungkin 20 tahun lagi saya mati, misalnya begitu. Nah, kalau satu hari saya gunakan ini menjelang kematian saya mau gunakan fungsi imamat waktu saya dibaptis itu. Satu hari saya mendoakan satu orang. Bayangkan berapa tahun yang tersisa di dalam hidup kita, sudah berapa jiwa yang kita alamatkan kepada Allah untuk kita doakan.
Itu menjadi misi akhirnya, ya. Itu bagian dari imamat begitu. Mewartakan Kristus, tidak ragu sebagai nabi, tidak ragu untuk mengatakan yang benar, tidak berkompromi dengan apa solidaritas semu, ya. Maksudnya kalau salah ya salah, benar ya benar, harusnya begitu. Tapi jangan di hadapan teman kemudian semuanya menjadi lumpuh. Biasanya begitu. Kalau ada teman yang salah, ya kita sekedar tersenyum gitu ya. Ya, itu aplikasi-aplikasi yang perlu kita buat sebagai umat Kristus. Saya harap teks ini nanti Ibu bisa dapatkan dan sebelum tidur untuk dibaca-baca kembali. Semoga menarik. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Romo Aba. Romo terkait yang tadi Romo sampaikan di dalam materi renungan ya. Romo kan tadi ada bilang jangan kita sibuk dengan doa-doa permohonan pribadi ya saat konsekrasi. Saya jadi teringat catatan buku harian Santa Faustina, Romo, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada Santa Faustina supaya kita juga mau jadi rasul-rasul kerahimannya, Romo, untuk bisa mendoakan orang-orang lain, terutama bagi mereka para pendosa berat, terus yang sedang dalam sakaratul maut, ataupun bagi mereka yang berada dalam api penyucian, dan juga mereka yang menderita sakit. Itu sangat menyentuh saya sekali, Romo, dengan catatan buku harian Santa Faustina. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengarkan atau yang mengikuti renungan pada malam ini juga kita bisa mengikuti atau mencontoh teladan dari Santa Faustina ya. Baik, Romo, saya akan lanjutkan pertanyaan dari Ibu Nunik. Hidup kami belum selesai. Tuhan Yesus menyatakan sudah selesai. Bagaimana kami hanya berharap padanya, Romo? Mohon Romo pencerahannya. Iya, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus kita harus berjuang supaya kita bisa mengakhiri nyawa atau mengakhiri hidup kita dengan mampu mengatakan sudah selesai. Ya, jangan artinya jangan dulu mati selagi masih banyak utang, ibaratnya kasarnya begitu. Ya. Utang itu bukan dalam bentuk uang atau apa, tapi tadi itu ketika kita dibaptis itu kita dapat tugas, dapat mandat. Ini seringkali diabaikan loh, banyak orang Katolik itu nggak berpikir itu, lupa. Yang penting sudah dibaptis ya sudah gitu. Saya menjadi milik Kristus. Saya diselamatkan, saya menjadi milik Kristus. Padahal ada 3 tugas untuk orang yang dibaptis itu. Kalau engkau mau disebut sebagai anak Allah, dipersatukan dalam Kristus, maka sebagaimana Kristus ada 3 tugasnya, demikian juga engkau ada 3 tugas Yesus dalam diri. Itu mesti dilaksanakan. Fungsi imamatmu mesti jalan, fungsi kenabianmu mesti jalan, dan fungsi rajawimu mesti jalan. Makanya kalau hidup kita, saya tadi catat di situ, kalau hidup kita arahnya tidak untuk hal ini, itu hidup kita gagal. Begitu. Kekristenan kita gagal. Jangan menjadi Kristen hanya untuk berdoa kepada Yesus. Begitu loh. Maksudnya kita nggak jadi Kristen hanya kalau kita doa kepada Yesus. Enggak. Ya. Kita disebut Kristen ketika 3 tugas Yesus itu juga kita jalankan. Begitu. Jadi eh, itu harus tuntas. Begitu. Saya sering mengungkapkan ini kalau renungan waktu Jumat Agung, ya, baik sekali itu. Yesus di atas kayu salib, selesailah sudah. Betapa luar biasanya orang yang menghadap Allah dengan mengatakan, Bapa, tugas yang engkau berikan kepadaku, waktu dulu engkau ciptakan saya, itu pasti kau punya mau. Ada tujuan. Kalau kamu nggak punya tujuan, kamu pasti tidak menciptakan saya. Orang yang menciptakan jam ini, sebelum dia ciptakan jam, itu dia punya tujuan. Sesuatu yang diadakan itu pasti punya maksud. Itulah. Nggak ada orang nggak punya maksud terus menciptakan sesuatu, itu nggak ada. Demikian juga dengan kita, keberadaan kita itu pasti punya maksud. Dan bahagianya kita ketika kita menghadap pencipta kita dengan mengatakan, Bapa, tujuan dulu kau ciptakan saya itu sudah saya lakukan. Selesai Bapa. Ini, kita harus ke situ.
Tapi ini nggak akan selesai kalau kesibukan kita di dunia ini hanya tetek bengeknya itu seperti tadi Injil Injil hari ini. Celakalah kamu yang orientasinya hanya pada makan minum, orientasinya hanya pada kekayaan, orientasinya hanya untuk mencari popularitas. Celakalah kamu yang Injil hari ini ya, yang ikut misa harian hari ini itu diceritakan di sana. Kalau kesibukan kita hanya melulu pada level-level itu, sudah dipastikan kita akan sulit mengucapkan kata-kata Yesus ketika kita wafat nanti. Ya, sulit ya, begitu. Berarti bagaimana Romo? Ya kita harus berjuang. Kita harus menjalani ini. Ya, terus minta rahmat dari Tuhan. Tuhan bantu saya. Ya, bantu saya untuk kuat. Bantu saya untuk ini. Aku percaya Engkau ada bersama saya. Sekarang saya jatuh. Mari buat saya kembali bangun untuk mari melangkah lagi. Begitu ya. Intinya hidup kita harus selesai, Ibu. Apapun itu. Ya, hidup harus selesai. Kalau nggak selesai, nanti diselesaikan di api penyucian soalnya. Begitu. Itu yang kita renungan tentang purgatorium dan lain-lain. Itu artinya hidup yang belum selesai itu sebenarnya. Tempat di mana kita harus menyelesaikan hidup kita, tapi dengan cara yang lain. Ya mumpung kita masih ada di dunia ini, mari kita selesaikan, jangan kita selesaikan di tempat lain. Begitu. Begitu. Ya. Ya, terima kasih Romo untuk jawabannya yang sangat memberkati kita semua ya Ibu Bapak. Semoga menjawab ya Bu Dunik. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu atau Bapak Pasca Dalung. Romo, tadi Romo katakan jangan membuat Tuhan sibuk dengan segala persoalan hidupmu. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Bagaimana harus kita memahaminya, Romo? Terima kasih. Silakan, Baik, Romo. ini menarik ya. Jadi kita datang kepada Yesus bukan sekedar untuk menikmati kemahakuasaannya, tapi juga untuk belajar. Begitu. Ya. Kita ini murid loh ya. Bapak yang bertanya ini kan Bapak Pasca Dalum Lalu, kan murid Kristus. Apa artinya murid? Belajar. Murid itu tugasnya nggak cuma minta-minta terus, tapi juga belajar. Jadi aspek belajar dari Yesus itu juga menjadi bagian dari kekristenan. Jadi jangan kita beriman atas nama Yesus, tapi sebetulnya mutu iman kita mirip-mirip saja dengan teman-teman Muslim. Cuma namanya aja, mereka kepada Allah, kita kepada Kristus. Ya. Dan kita nggak bertumbuh. Karena apa? Kita nggak pernah mau belajar. Kita hanya, ya saya mengimani Yesus, saya mau berdoa kepada dia, saya minta. Padahal kita adalah murid, dan tugas murid itu adalah belajar. Belajar terus, dan tidak pernah ada kelulusannya. Nah, jadi benar yang Bapak bilang tadi, bahwa Yesus juga meminta kita datanglah kepadaku kalian yang lemah, letih, lesu, dan berbuat berat. Tapi ingat ada kata-kata apa itu, dan belajarlah daripadaku. Begitu. Panggilan untuk belajar, juga panggilan menjadi Kristen. Ya, begitu ya. Renungan yang saya katakan tadi itu bukan untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh meminta, kita tidak boleh berdoa, kita tidak boleh minta kesembuhan. Saya bukan mau mengatakan itu. Saya harap itu Anda sudah selesai dengan renungan-renungan itu. Saya mengajak Anda untuk melihat sisi lain dari panggilan menjadi Kristen. Itu yang saya maksud ya. Renungan ini bukan untuk membatalkan renungan-renungan romo-romo yang lain yang Anda dengar sebelumnya. Tidak. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat sisi lain dari panggilan menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus itu. Panggilan untuk belajar hidup. Panggilan bukan sekedar untuk minta. Coba bayangkan begini, kita kan beriman itu untuk berteman, berelasi dengan Allah. Bapak Pasca punya seorang teman. Ya. Bagaimana teman itu punya perasaan kalau Bapak itu datang itu hanya minta terus. Taunya datang itu untuk meminta, datang untuk meminta. Bukan datang untuk curhat, datang untuk belajar, datang untuk cerita, datang, tapi datang hanya untuk minta. Itu bukan pertemanan namanya begitu. Itu bisnis. Nah, gitu.
Jadi mari kita belajar itu terhadap Yesus yang menjadi apa namanya? Nah, kita menjadi anak-anak Allah dalam Yesus, kita belajar dari Dia, bukan sekedar untuk membawa persoalan. Kalau membawa persoalan terus, kapan kita bertumbuhnya? Karena panggilan hidup Kristiani bukan hanya untuk membereskan persoalan pribadi, tapi juga untuk membereskan persoalan dunia. Dan kita perlu belajar itu, supaya kita bisa berkontribusi untuk membereskan dunia, bukan hanya diri kita. Begitu, Ibu. Saya harap jawaban saya tidak terkesan sombong ya. Ya, terima kasih Romo. Semoga menjawab ya Pak Pasca Dalung. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Selvi M. Manopo. Romo izin bertanya, bagaimana jika pas dalam suatu keadaan kesulitan, seorang ada yang bilang, ya sudah terima saja, itu sudah takdir, sudah kehendak Tuhan. Maksud saya, apa Tuhan berkehendak buruk untuk umatnya seperti kecelakaan? Bukankah ada tertulis bahwa Tuhan mendatangkan segala kebaikan? Silakan Romo. Gereja Katolik itu tidak tidak punya konsep tentang predestinasi ya. Maksudnya takdir bahwa ada orang yang ditakdirkan untuk celaka, ada orang yang ditakdirkan untuk diselingkuhi, itu enggak ada. Tidak ada seperti itu. Ada orang yang ditakdirkan untuk enggak. Jadi kalau ada orang mengatakan ya sudah, terima saja memang Tuhan maksudnya seperti itu. Mungkin itu bahasa, keterbatasan bahasa sebenarnya untuk mengatakan bahwa mari memandang itu dalam konteks iman. Mungkin maksudnya begitu ya. Cuma ya kita dibesarkan dalam komunitas mayoritas beragama lain yang juga memiliki konsep-konsep ketuhanannya. Dan kita sering terbawa dengan itu. Tapi saya sangat percaya, mungkin karena keterbatasan untuk memformulasikan pemahaman iman, sampai seringkali kita membahasakan dengan kata-kata yang sebenarnya agak kurang tepat. Tapi mungkin ide di balik gagasan itu adalah kalau mengalami nasib buruk dan yang tidak menyenangkan, tolong jangan cepat putus asa dan takabur. Mungkin ya, ingat Tuhan bahwa apa namanya Tuhan bersamamu, Tuhan beserta kita. Engkau tidak sendirian. Saya yakin mungkin halal itu yang mau dikatakan di balik kalimat tadi. Begitu. Tapi bahwa menerima kenyataan sebagai sudah seperti itu yang Tuhan inginkan terjadi, itu kita nggak bisa terima. Ya, misalnya kemarin COVID-19, lalu pesawat jatuh, apakah memang eh, Tuhan menghendaki itu semua? Tentu tidak. Ya, tidak ada seperti gagasan seperti itu. Dalam sebuah video di YouTube saya mengatakan tentang ketidaksukaan saya dengan lagu Waktu Tuhan ya. Saya bilang kan lagunya itu bila sesuatu terjadi itu apa tuh? Itu pasti yang terbaik begitu. Seolah-olah itu sudah diizinkan Tuhan. Kalau sesuatu itu terjadi itu pasti seizin Tuhan begitu. Ya. Ingat di Taman Eden ada pohon kehidupan dan ada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang apa kepada Adam dan Hawa? Kamu jangan makan itu. Tuhan tidak menghendaki dosa, Tuhan tidak menghendaki kejatuhan, begitu. Itu tidak ada ide dalam gereja mengatakan kalau sesuatu terjadi itu pasti seizin Tuhan. Kalau Adam berdosa dulu dia makan itu pasti seizin Tuhan. Oh enggak, jelas bahwa Adam dan Hawa dilarang untuk makan buah pohon itu karena kamu nanti mati. Tapi manusia tetap melawannya. Jadi mohon kita untuk tidak terjebak dalam anggapan-anggapan kalau yang terjadi itu pasti sudah lolos dari pasti sudah diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak mungkin itu terjadi. Begitu. Nyatanya, Tuhan tidak izinkan Adam dan Hawa makan buah pohon, tapi toh terjadi bahwa Adam dan Hawa makan buah pohon itu. Itu yang kita sebut dengan dosa. Hmm. Begitu Ibu Selvi. Ini jawaban sebetulnya panjang ya. Saya pernah
membawa topik ini juga dalam beberapa kali Zoom seperti ini, itu renungan yang cukup panjang untuk mengatakan bagaimana kita perlu memahami kejadian-kejadian dalam hidup kita, dalam hubungannya dengan Allah. Salah satunya tadi yang saya sampaikan dalam materi malam hari ini. Nanti bisa dibaca kembali untuk penguatan. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Romo Abah. Semakin menarik nih Romo, banyak yang bertanya. Masih ada 4 pertanyaan lagi Romo. Baik, saya lanjutkan. Dari Ibu Hana Hastuti. Romo tolong bertanya kalau saat Romo mengangkat hosti, kita harusnya diam atau doa? Mohon Romo jawabannya. Lihat, yang pasti itu. Karena itu titik kita ketemu. Kita mau datang Ekaristi itu apa? Untuk melihat Kristus. Dan Kristus ingin dilihat oleh kita. Makanya di dalam, saya tidak bawa, saya punya TPE ya, ada tata perayaan Ekaristi. Sesudah kata-kata konsekrasi, apa namanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, itu dalam Ekaristi, TPE itu ditulis dalam rubriknya, huruf merah itu, imam memperlihatkan kepada umat. Kata memperlihatkan itu berarti umat itu perlu lihat. Gitu loh. Untuk apa diperlihatkan kalau umatnya malah begini? Gitu kan. Lalu kita mau ngomong apa di situ? Mau berdoa atau apa? Nggak usah macam-macam. Lihat saja. Ya, begitu. Jangan sibukkan lagi dengan imajinasi kita untuk apa lagi itu. Nantilah ada saatnya kita sibuk dengan diri. Sekarang aku mau fokus dengan Tuhan itu, dengan Kristus. Ini. Ya. Karena tidak ada pengalaman bersama Kristus semulia dan setinggi ketika kita ikut Ekaristi. Begitu. Mau kita ikut kerohanian doa apapun karismatik, mau sampai apa pencurahan Roh Kudus lah, sampai apa semua itu tidak pernah bisa menandingi pengalaman interaksi kita dengan Kristus dalam Ekaristi. Makanya titik puncak itu jangan sibuk macam-macam lagi. Ya, makanya sebetulnya sejak dari sesudah kudus ya, sesudah kudus itu fokuslah pada altar dan aktivitas imam di situ. Lihat begitu. Ya. Dan itulah saat kita mendengar dengan telinga, melihat dengan mata kita, bagaimana Kristus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, itu di situ kita melihatnya. Begitu. Jadi enggak usah ngomong macam-macam dalam hati. Memang ada praktek di mana ya Tuhanku dan Allahku seperti itu ya. Ya, atau kata pujian yang dialamatkan untuk itu oke. Tapi jangan sampai ketika hosti diangkat lalu kita malah bilang, Tuhan Yesus tolong sembuhkan anak saya. Nanti dulu. Ya, begitu. Tuhan itu tahu kok kita punya problem itu sebelum kita minta, bahkan dia tahu. Yang dia minta sekarang, coba sekarang waktunya aku denganmu dulu gitu loh. Aku denganmu dulu, jangan yang lain dulu. Begitu. Dalam waktu 1 minggu, hanya ke aku minta 1 jam denganku dulu. Masa kamu nggak mau berikan, masih sibuk dengan yang lain lagi. Misalnya, Kak, dibahasakan seperti itu. Begitu, Ibu Manopo. Baik Romo, terima kasih. Bukan Selanjutnya Manopo, sorry. dari Ibu Nia Lestari. Romo, apakah boleh yang Romo sampaikan bahwa saya dapat menghayatinya bahwa apapun yang terjadi atau terlihat atau dialami walau rasanya tidak baik, tapi baik untuk keselamatan jiwa kita agar kita dapat bersatu dengan Kristus Yesus yang mencintai kita dan kita cintai? Bagaimana maksudnya, Ibu? Maksudnya, ini saya ulangin ya Romo. Ya. Romo, apakah boleh yang Romo sampaikan bahwa saya dapat menghayatinya bahwa apapun yang terjadi atau terlihat atau dialami walau rasanya tidak baik, tapi baik untuk keselamatan jiwa kita agar kita dapat bersatu dengan Kristus Yesus yang mencintai kita dan kita cintai. Jadi begini, seringkali Tuhan itu menjaga kita dengan hal-hal yang kita tidak suka.
Seringkali terjadi begitu. Ya. Karena itu tidak semua hal yang kita tidak suka itu berarti negatif. Ya, begitu. Ya, sekali lagi, seringkali Tuhan itu menjaga kita, mendampingi kita, juga dengan hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Seringkali Tuhan menjaga kita dengan hal-hal yang menyakitkan. Ya. Dan kita perlu sampai pada itu. Kalau tidak, kita akan selalu memberontak, memberontak. Kalau pemberontakan kita lebih besar daripada bisikan roh dalam diri kita untuk mendengarkan Dia, suara Tuhan menjadi lumpuh dan keegoisan kita menjadi tinggi, ya sudah, siapa mau mengatur kita nanti? Saya ambil satu contoh. Saya pernah makan di sebuah rumah makan diajak umat. Lalu dari menu, saya pesan waktu itu kangkung dan daging babi begitu. Lalu semua sudah pada nunggu. Nggak lama pelayannya datang bilang, oh ini sudah habis. Wah, ya sudah cari lagi pesan. Baru nggak lama datang lagi, maaf mas, ini sudah ternyata kosong begitu. Saya tuh agak emosi bilang, ini sudah setengah jam kok baru dikabarin. Nah, tapi saya langsung begitu cekatan dalam diri saya dengan mengatakan, mungkin ya Tuhan sedang menjaga saya dengan hal yang tidak saya senangi. Mungkin bahwa dengan tidak tersedianya itu menjadi penolong bagi saya untuk menjaga kolesterol saya, menjaga asam urat saya, menjaga itu. Seperti itu. Jadi beriman itu juga termasuk sampai pada titik di mana kita berani mengatakan Tuhan menjaga saya juga dengan hal-hal yang tidak saya suka. Bahkan iman juga bisa harusnya membuat kita sampai pada titik di mana doa yang tidak terjawab bisa jadi itu adalah jawaban dari doa. Ya, saya tidak tahu ini sukar untuk memahami ini, tetapi kita harus harus bisa sampai ke sana bahwa doa yang tidak terjawab bisa jadi adalah jawaban dari yang kita inginkan. Seperti seruan teriakan Yesus di atas kayu salib. Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, begitu. Dan tidak ada suara apapun itu, tidak ada peneguhan, tidak ada jawaban. Ya, begitu. Tetapi kematian itu yang seolah-olah Tuhan meninggalkan, Bapa meninggalkan Kristus, kematian Kristus ternyata menjadi bagi kita sekarang sumber dan pokok keselamatan. Ya. Jadi ya, doa yang tidak dijawab, jangan cepat-cepat dikatakan bahwa Tuhan bungkam dan Tuhan diam. Begitu. Kita harus sampai pada titik itu, Ibu, Bapak semua. Begitu, Ibu. Nggak tahu ini Ya, Romo, menjawab atau terima tidak. kasih. Ya, Romo. Ya, Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Michael Padusa. Berkaitan dengan kerahiman Allah, Romo, bagaimana cara yang baik untuk mengajak teman untuk mau kembali menerima sakramen tobat di kamar pengakuan untuk menerima kerahiman itu? Silakan, Romo. eh, saya juga bingung mau jawabnya ya. Maksudnya bagaimana caranya supaya bisa mengajak orang untuk kita harus terbuka bahwa kita tidak berdaya untuk semua hal, Bapak. Itu dulu. Kalau tidak, pertama kita bisa cepat stres juga dengan diri kita. Kita harus berani menerima kenyataan bahwa ya saya tidak berdaya untuk hal-hal tertentu begitu. Termasuk saya sebagai seorang pastor juga seringkali merasa kayak lumpuh dan merasa tak berdaya. Bagaimana caranya mengajak umat saya ya supaya mereka mau mengikuti sakramen tobat? Semua bentuk apa sosialisasi apa itu sakramen tobat, termasuk menjelaskan tentang sakramen tobat itu pastornya tidak akan cari-cari masalah loh, tidak akan ungkit-ungkit. Pastor akan dengan gembira untuk mengatakan Tuhan mengampunimu. Hanya untuk mengatakan itu engkau diminta datang dengan penuh kerendahan hati. Ya.
Pengakuan dosa itu adalah tanda bahwa engkau punya kerendahan hati di hadapan Pencipta. Bukan hanya imajinasimu yang rendah hati dan dalam hati mengatakan, Tuhan, aku minta maaf. Tetapi ada bukti fisik di mana engkau berlutut di hadapan seorang imam dan tanda berlututmu itu menjadi bukti kerendahan hatimu yang secara nyata, bukan kerendahan hati imajinasi. Ya. Teman-teman kita yang Protestan mengatakan, kenapa harus mengaku dosa di hadapan manusia, di hadapan Romo, gitu ya. Tapi mereka tidak sadar bahwa kerendahan hati itu bukan imajinasi. Kerendahan hati itu sebuah aktualisasi yang perlu terlihat, begitu. Dan kita memperlihatkan kerendahan hati itu bukan secara imajiner kita, tapi secara aktual di depan seorang imam yang kita percaya adalah wakil Kristus saat itu. Toh dikatakan seperti ini pun juga orang tak mudah tersentuh untuk mengikuti sakramen tobat. Jadi, eh, saya tidak bisa menjawab apa yang harus dilakukan. Ya, berusahalah untuk menjadi teman yang baik dan tunjukkanlah kepadanya buah-buah dari pertobatan yang Anda ikuti. Kalau Anda mencintai sakramen tobat dan dia tidak, harusnya Anda mampu menunjukkan ini loh, hasil dari sakramen tobat yang saya ikuti membuat saya jadi seperti ini, sekalipun tanpa mengatakan itu kepadanya. Mungkin dengan contoh teladan hidup yang seperti itu, dia juga akan terpanggil untuk kemudian eh, mulai mencintai kembali sakramen tobat. Tapi sekali lagi, jangan pernah mengabaikan peran Roh Kudus dan jangan pernah untuk seakan-akan kita menjadi Tuhan yang perlu memaksakan kehendak kita untuk mengubah segalanya. Tidak. Roh Kudus juga punya cara unik untuk membawa orang kepada gereja, kepada Kristus. Percaya akan hal itu juga. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Romo Abah. Semoga menjawab ya Pak Michael. Berikut saya sampaikan dari Bapak Tinus Ama. Kairos itu milik Tuhan pastinya ya. Mungkin yang perlu, apakah mesti dipresisi dengan kehendak Tuhan? Silakan Romo. Saya nggak terlalu paham ya, maksudnya dipresisi sesuai dengan kehendak Tuhan. Eh, saya sejujurnya waktu ditawari topik ini, Kairos itu saya juga baru dengar. Ya bukan baru dengar, sering dengar, cuma saya tidak pernah tertarik untuk apa sih bedanya kayak begitu ya, karena Kairos Tuhan, waktu Tuhan, ya, momentum Allah begitu. Intinya tidak ada ajaran tertentu di dalam kekatolikan menyangkut tema ini sebenarnya. Yang pasti adalah kita berjalan bersama Tuhan 1 kali 24 jam. Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada waktu khusus untuk istirahat, tidak ada waktu jeda. Berjalan bersamaku itu adalah pekerjaan 1 kali 24 jam. Dan kita diminta untuk ada bersama dia. Ya. Bukan untuk tebak-tebakan. Oh, kapan pasnya dia ini, di situ saya masuk. Supaya nanti saya nggak rugi, supaya saya nggak ini, supaya tidak ada sistem renungan atau pengajaran yang seperti itu tentang iman di dalam gereja Katolik. Ya. Kita dipanggil mengikuti Kristus setiap saat untuk belajar dari dia setiap saat karena semua saat dan semua waktu itu pada dasarnya baik. Ya. Dan kita diminta untuk hadir bersama dia, belajar bersama dia, mengikuti jejaknya, pikul salib bersama dia, jatuh bangun lagi. Itu saja yang dia minta dari kita. Ya. Jalankan tugas, beri tugas itu dengan baik. Ya. Kalau gagal, bangun lagi. Tapi jangan menggagalkan orang lain yang sedang berusaha untuk menjalankannya. Hal-hal itu yang perlu bagi saya. Ya. Begitu saya jujur saya agak kurang, mungkin nanti saya coba akan cari apa sebetulnya makna ini dalam gereja Katolik ya kalau memang, karena sejauh saya jadi pastor 8 tahun saya belum pernah dengar ada renungan Katolik atau pengajaran Katolik tentang Kairos Tuhan begitu ya. Makanya saya tadi mengangkat gagasan ini tentang bagaimana kita perlu memahami fakta-fakta Tuhan supaya kita tidak
oh ini hari baik, ini hari buruk. Begitu-begitu ya. Mungkinkah itu yang dimaksud dengan kairo saya juga? Mohon maaf tentang hal ini saya tidak paham. Romo masih ada dua pertanyaan lagi. Apakah Romo mau saya melanjutkan pertanyaan ini? Karena di sana kan udah pasti lebih larut malam ya, Romo. Silahkan sejauh yang dengar belum bosan. Iya, baik Romo, terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Budi. Tritugas kita berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Mohon contohnya Romo, contoh nyata fungsi kita sebagai raja. Silakan Romo. Raja itu pasti mengikuti prinsip Kristus, ya. Bukan raja yang mencari apa yang bisa dia kuasai, tapi mencari apa yang bisa dia berikan, dia persembahkan. Contohnya apa? Banyak. Ya. Kita mungkin kita bisa menaklukkan orang sana, tapi yang sulit kita taklukkan itu kita punya diri. Begitu. Ketika misalnya eh, apa namanya, saya punya waktu hari Sabtu, sedang tidak kerja, sedang lowong sekali misalnya, sedang tidak lelah. Sebenarnya di gereja ini sedang ada kerja bakti dan sedang ada latihan core dari lingkungan saya misalnya. Saya mau ke sana untuk mempersembahkan saya punya diri. Selalu berusaha mencari apa yang bisa saya berikan ya untuk mengenal, mencintai dan melayani Allah. Itu. Jadi keterpanggilan itu raja di situ konteksnya ya. Jadi bukan mencari apa yang bisa ditaklukkan, tapi mencari apa yang bisa diberikan atau dipersembahkan. Silahkan itu dijabarkan sendiri banyak banyak hal ya. Eh, dalam arti ini melayani ya, raja yang melayani, raja yang mempersembahkan diri, raja yang melayani, yang berkorban begitu demi eh, rakyatnya dalam tanda petik raja dengan rakyat eh, mampu untuk menikmati ketidaknyamanan demi keselamatan itu juga bagian dari raja ya misalnya apa ya eh, saya tidak nyaman untuk bertahan sebagai pasanganmu hai istriku, saya tidak nyaman bertahan denganmu, tapi saya mau mempersembahkan ketidaknyamanan saya ini demi keselamatan anak-anak kita ini. Itu juga bagian dari prinsip raja itu. Begitu. Jadi dia tidak hanya memperhatikan dirinya, tapi memperhatikan dengan siapa dia berada. Begitu. Dan untuk apa dia ada. Nah, begitu ya. Jadi kemampuan untuk rela mengalami ketidaknyamanan demi membangun keselamatan itu juga bagian dari prinsip raja itu. Nah, sekali lagi, bukan mencari apa yang bisa dikuasai, tapi mencari apa yang bisa diberikan dan dipersembahkan. Nah, kekuasaan raja itu justru ada di situ. Baik, Begitu. terima kasih Romo. Tinggal satu pertanyaan lagi nih Romo dari Ibu Magda. Romo, bagaimana melakukan tritugas pada saat sudah sakit berat? Terima kasih Romo. Mm-mm. Uh, Sakit berat, tritugas Yesus yang pertama adalah sebagai imam yang menguduskan, yang me- memberkati, mendoakan, itu tugas-tugas imam. Ibu tetap bisa, ibu dalam keadaan sakit, juga mendoakan orang. Doa dari keadaan ibu yang seharusnya ibu fokus dengan diri ibu, tetapi ibu justru fokus dengan yang lain dalam doa, itu jauh lebih murni. Ya, ya, itu bentuk bagian dari persembahanmu. Tuhan, saya tidak bisa lagi buat apa-apa, badan saya lemah. Tapi hari ini saya mau persembahkan misalnya, saya mau berdoa secara khusus untuk eh, siapa, terserah ya begitu. Untuk orang yang selama ini saya tahu dia tidak suka dengan saya, atau selama ini saya sangat marah dengan orang itu. Tuhan, ampuni dia, berikan begini, begini, dan sebagainya.
Itu juga bagian dari imamat yang kita bisa lakukan di saat kita sedang sakit. Lalu kenabian, tugas sebagai nabi. Sudah sakit, tapi kemampuan kita untuk tidak mengeluh, tidak mempersalahkan, tidak mencari kambing hitam terhadap, oh ini gara-gara dia, gara-gara ini, gara-gara itu. Ya. Sekalipun dalam keadaan sakit, renta, tapi masih mampu mengucapkan kata-kata, Tuhan, hari ini memang saya sakit, tapi terima kasih banyak, sudah puluhan tahun di masa lalu saya itu saya menikmati keindahan. Bantu saya supaya tidak kehilangan iman. Ya, itu juga bagian dari kenabian, begitu. Dan orang sempat dengar itu ketika ada yang menjagamu, melihat orang ini kok sakitnya berat, tapi kelihatannya wajahnya kok agak bersumringah ya. Itu juga bagian dari kenabianmu. Tentang raja, bisa mempersembahkan apa yang bisa engkau persembahkan ya. Apa ya, kalau lagi sakit lalu tugas sebagai raja itu. Saya nggak tahu ya. Tapi itu minimal minimal ada dua hal itu bisa kita lakukan di saat kita sedang sakit ya. Begitu Ibu. Ya. Ini tentu nggak mudah ya. Saya bilang nggak mudah. Maksud saya, ya saya ceramah seperti ini, ngomong seperti ini emang mudah gitu. Tapi memang harus kita dengar ya, harus kita upayakan untuk kita laksanakan. Ya. Terima kasih banyak Romo Aba. Semoga menjawab ya Ibu atas pertanyaan tadi yang Romo sudah jawab. Romo, terima kasih banyak ya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dengan sangat jelas, sangat memberikan pencerahan dan peneguhan buat kita semua. Dan terlebih-lebih sungguh sangat memberkati kita semua pada malam ini. Sehat-sehat selalu ya Romo, dan kiranya Terima Tuhan selalu kasih. memberkati karya-karya dan pelayanan Romo. Baik, Amin. Baik, kita segera akan mengakhiri acara kita ini dengan lagu penutup. Nah, judul lagu ini juga kayaknya kontradiktif dengan yang Romo sampaikan, karena judulnya itu doa bisa mengubah segala sesuatu. Baiklah kita mendengarnya dan juga menyimaknya. Setelah itu, mohon Romo Aba memberikan doa penutup dan doa berkat bagi kita. baik. Terima kasih Pak Gunawan. Silakan. Saudara-saudaraku semua, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam bincang-bincang pendalaman iman serta doa koronka kami. Terima kasih banyak Engkau menyertai kami sehingga kami bisa menyelesaikan pertemuan ini. Semoga pertemuan ini memperkaya kami, membantu kami semakin memurnikan iman kami akan Engkau dan semakin mengerti apa harapan-Mu di balik ketika Engkau memanggil kami untuk mencintai-Mu. Semoga kami makin hari makin membuat-Mu tersenyum bangga. Tapi kami sadar dan kami yakin, seperti apapun pemahaman kami, serendah apapun kami memahami iman kami, kasih-Mu jauh melebihi itu semua. Kasih-Mu jauh melebihi kemampuan kami berpikir dan kemampuan kami memahami. Kami percaya itu ya Bapa, karenanya kami mohon, semoga kami juga semakin mampu bertumbuh dan menyerahkan diri kepadamu, dan semakin menjalankan apa yang Engkau mau hari demi hari. Berkatilah mereka yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, berkatilah orang-orang sakit yang sedang didoakan, orang-orang yang sedang dalam permohonan-permohonan khusus, dan juga bagi mereka yang telah meninggal dunia. Berkat-Mu tercurah atas kami semua di sepanjang malam ini, dan hari-hari hidup kami selanjutnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.